Bu, sejahat apapun laki-laki, tatkala ibu sudah membuka pintu langit, Allah kabulkan doa, Allah kembalikan suami tersebut menjadi suami yang saleh. Amin. Ini belum selesai, ini masalah sabar. Tulisin ini. Di sini. Begitu dia selesai makan, ibu ambil dulu. Ya namanya selesai makan kan boleh dong refreshing nonton sinetron. Buka Netflix juga nggak apa-apa. Betul nggak? Nonton Air Mata di Ujung Sejadah. Mulai tanggal 8 buka tuh di Netflix. Tapi nggak tahu. Anak saya main di sini. Yang jadi Baskara anak saya. Emang belum nonton? Sekali. Berarti lagi nonton sinetron, suami masuk biasanya kan kalau habis makan keluar rumah merokok sambil ngopi kan begitu. Ibu lagi nonton sinetron, suami masuk, sinetron mulu, saya mau melihat berita. Tiduran di pundak suami, pegang tangannya, sayang, ada apa sih dari pagi marah-marah? Bawel lu, sabar. Masuk ke dalam kamar, kibrasin tuh tempat tidur. Ya, tahu kibrasin kan ya? Keputing. Bacain tuh, pulang umum Robinas, Marbinas, apa manfaatnya Bib? Soalnya tempat tidur kalau nggak ditidurin 1 jam, jin pada tidur di situ. Kalau ibu tidur, suami tidur di situ, apalagi sampai ada pergaulan, maka jin ikut campur di dalam. Maka rumah tangga kita nggak bakal bagus. Makanya Nabi SAW ngajarin itu, baca surat An-Nas, amat ditutup sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wih, lagi keputing Bib, suami masuk, alamak saya ngantuk. Udah capek dari pagi ngurusin rumah, ngurusin suami, mobil nggak selesai, baru pengen tidur enak banget Bib. Suami udah mulai gigit pan. Ngorok Bib, masya Allah ngorok nih. Elusin belakangnya, elus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan dibacain Yasin. Takutnya lagi ngorok dibacain Yasin. Suami melek kaget disangka malaikat mungkar nakir kok perempuan. Daripada perang, jangan dicubit ya. Jangan dibangunin dia. Ibu mau masih bisa sabar? Daripada nggak bisa tidur, lebih baik bangun dari tempat tidur. Ya, izin. Ya, saya ke dapur sebentar. Masuk dapur, cari tali rakyat, jerat leher bapak. Ya begitu harus. Kita yang namanya manusia, sabar itu ada batas. Betul? Padahal Allah tidak pernah memberikan satu batasan di dalam kehidupan, kecuali dia pandai beribadah, maka Allah selamatkan kehidupan mereka. Di sini saya nggak membela laki-laki, bukan berarti saya laki-laki wajib harus benar, enggak. Ibu adalah bidadari-bidadari surga ya Allah. Kalian yang lebih pantas untuk dibela. Saya di ultimatum dari kemarin, Bib, jangan pernah yang katakan Habib selalu menangkan laki-laki. Itu bagian Jakarta. Bagian di sini rumah tangganya rukun kok. Amin. Mana-mana didoain mah hahaha. Amin gitu. Amin. Oh banyak janda. Coba Ustaz Sahil disensus. Saya punya sahabat Ustaz Sahil. Beliau ini
vokal dari kami punya majelis, nama Majelis Al-Mukhtar, dan hadrahnya beliau sebagai vokalis saya bawa, nanti kita dengerin suaranya dia. Boleh ya? Boleh ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adzan di sini jam berapa? Pas. Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi yang pertama kita wajib bersyukur kepada Allah, wajib beriman kepada Allah, dan yang ketiga wajib bertakwa kepada Allah. Jika ini sudah ada di dalam kehidupan, masalah apapun pasti akan jauh dari kata tidak ada jalan keluar, kecuali semua ada jalan keluar dari Allah. Insya rezeki yang kita terima, minta kepada Allah. Rezeki ini, Bu, maaf, kalau saya cerita pribadi boleh? Rifki itu bukan siapa-siapa. Awal Rifki bisa dakwah karena satu, ada penyakit yang Rifki diberikan, dititipkan oleh Allah. 9 hari saya koma di rumah sakit. Sebelumnya Rifki kalau masuk rumah itu, rumah saya sempit, bukan gang. Tahu gang? Rumah depannya jalanan besar, tapi buka pintu ke belakangnya itu masuknya miring. Gak bisa masuk lurus, miring. Kenapa? Karena ruang tamunya sempit. Masuk ke dalam, begitu sampai di belakang baru agak lebar. Ini seorang Rifki yang dari dulunya seorang yang namanya orang tua. Demi Allah, Bu, saya bangga saya memiliki seorang yang namanya orang tua, ibu seperti ibu saya. Mama luar biasa buat mendidik saya, sangat luar biasa. Saya dipukul kalau sholat, lepas sholat dipukul, belum rapi, belum udah waktunya belum rapi, masih juga dipukul. Sampai saya pernah bilang, mama ini ibu kandung apa ibu tiri? Kok tiap hari kayaknya digebukin? Sampai mama bilang apa? Mama nggak pernah pukul Rifki, tapi yang mama pukul adalah syaitan yang ada di diri Rifki. Saya pernah bawa mama saya, anterin mama, kita cari rezeki yuk. Waktu itu kurang lebih saya umur 7 atau 8 tahun. Sampai sekarang saya masih ingat. Saya dibawa sama orang tua saya. Ternyata ibu saya ngambil pisang goreng sama orang, dijualin keliling kampung. Saya bilang, mama nggak malu? Ini rezeki. Apa yang buat kita malu? Sampai di saat itu saya pengen banget susu, tapi mama nggak punya uang. Saya ngerengek, pengen susu. Enggak, maunya sekarang. Enggak, pokoknya sekarang. Sampai saya nangis. Ada satu orang, ini satu pisang pun belum laku, satu pisang goreng pun belum laku. Orang lewat, ini kenapa anaknya? Ini lagi minta susu. Dikasih uang, tolong beliin susu. Sampai sekarang saya nggak tahu itu orang siapa. Dan sampai akhirnya Allah berikan saya satu ujian besar di dalam hidup, dan saya cuma minta kepada Allah, dan ini diajarkan oleh guru-guru kami. Ada satu doa, saya singkat cerita, kalau dari umur 7 tahun sampai corona kemarin panjang luar biasa. Karena saya baru merasa nikmat hidup selepas corona. Apalagi kita corona kemarin, maaf, semua sama. Nggak bisa keluar dari rumah, mau kemana nggak bisa. Yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut, apalagi model penceramah kayak saya. Semua jadwal cancel. Duit penuh. Kalau nikahnya gue dibalikin. Tapi saya jujur, saya yakin karena saya punya Allah. Saat itu, saat corona, semua kita merasakan masalah rezeki, betul? Pengurangan, bukan ditutup, pengurangan.
Saya betul-betul nggak punya uang, tapi maaf, rezeki Allah nggak pernah tutup mata. Betul? Waktu saat corona, makan sarapan berhenti apa? Masih makan? Siang masih makan? Sore masih nyemil? Malam masih makan? Tengah malam masih jemil Indomie? Mana yang ditutup rezekinya sama Allah? Semuanya masih Allah buka. Yang kita pikirin kan apa? Uang, duit. Bahasa bagus apa? Apa? Duit. Ya suka-suka saya, ceramah saya. Cin HP itu bahasa Hongkong uang. Cin. C atau C? C. Cin. Mani. Dan saat corona itu Allah berikan saya teguran luar biasa. Mobil ditarik leasing. Saya lagi nikmat-nikmatnya ngerasain kehidupan. Enak banget. Mobil Alphard. Duduk nyaman. Tadi dulu. Mobil ditarik leasing. Kenapa? Udah gak mampu bayar. Saya sudah gak mampu bayar. Tapi saya yakin saya punya Allah. Begitu saya datang satu sholawat Nabi SAW malam Jumat. Saya punya guru. Waktu itu memperbolehkan saya pulang jam 8 malam. Biasanya saya nggak pernah boleh jam 8 malam. Jam 3, jam 4 baru boleh pulang. Jam 8 malam saya ingin sama guru saya boleh pulang. Syukur sama Allah. Alhamdulillahnya ada acara di mana ya? Saya tanya sama teman, lagi di mana? Musola dekat rumah ini. Karena saya Dewan Guru Majelis Rasulullah yang ada di Kabupaten Kuningan, waktu itu saya diizinkan untuk lewatin perbatasan yang ditutup. Saya diizinkan, mau kemana aja boleh diizinkan. Karena alasan, karena saya dikasih satu urusan untuk menenangkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan saat ini. Saya boleh keliling kemana-mana. Saya datang ke musola itu. Saya bilang, inilah keutamaan. Kalau orang sudah bersyukur, sandaran kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Saya datang ke musola itu. Salah satunya ada anak umur 25 tahun. Waktu itu, ini anak umur 25 tahun. Ini anak seorang miliarder. 25 tahun baru kerja 6 tahun. Dari umur 19 tahun kerja 6 tahun jadi seorang miliarder. Saya bilang, saya tanya, kerjanya apa? Jualan masker. Hah? Cuma jualan masker jadi miliarder. Saya bilang lagi, gak masuk akal. Tapi rezeki pernah ketukar. Saya bilang di musola itu, selesai saya bagi tausiah 20 menit, saya bilang, ayo dong main ke rumah, jangan ambil ilmu kuburan. Tahu ilmu kuburan? Maunya didatengin, kedatengin nggak mau. Kuburan kan begitu, maunya diziarahin aja, dia nggak pernah mau datengin kita. Serem juga sih kalau didatengin, buka pintu nggak kayaknya kuburan. Saya bilang, jangan ambil ilmu kuburan maunya didatengin, ngedatengin nggak mau. Baik, kita mau silaturahmi. Kapan? Hari Sabtu. Waktu itu kejadian malam Minggu. Baik, saya mau tanya, mau ngopi apa? Mau ngopi, kita ngeteh-ngeteh apa mau makan? Ngopi aja. Alhamdulillah, duit di kantong cuma 400.000. Saya bilang, baik, alhamdulillah kalau gitu 400.000 beli kopi, beli gorengan. Kan yang pulang pada bertahap itu. Betul nggak? Subhanallah, saya keluar, kan ditelepon lagi, Pip, nggak jadi ngopi. Terus ngapain? Makan siang. Kan pusing saya 400.000 makan siang. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan 400 bisa jadi makanan berkah yang bisa ngidupin orang. Saya niat mau ngasih makan orang, saya bilang kayak gitu, Allah kasih itu rezeki luar biasa. 400.000 dari Kemis saya jaga sampai ketemu saya. Bayang nggak Bu? 400.000 dijagain. Istri mau makan ini, satu aja kita makan. Saya bilang gitu. Ya, istri saya mah yang saya sayang.
Ya, gimana nggak sayang orang modelnya begini? Ya, kan bosan ya makan telur mulu sama kecap. Saya bilang, nggak apa-apa, ntar keluarnya juga jadi ayam hitam. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Ketemulah hari Sabtu. Begitu Sabtu, belilah nih gurame goreng, beli sop. Tamu datang, pikir saya yang saya kasih makan 4 atau 5 orang. Ternyata dia bawa 12 orang. Ibu kebayang 400.000 ngasih makan orang 12 orang, kan gak masuk akal. Saya pribadi gak ketelan saya makan. Nyendok nasi saya gak mau, biar mereka pada makan. Ya Allah tolong nasinya tambahin lagi. Saya suruh Allah yang nambahin, saya udah gak ikut campur, udah kesepian duit. Tapi ini janji Allah. Hai tuku malah tasib. Allah kasih rezeki gak bakal diduga-duga. Dari mana aja Allah kasih? Dia pada makan sampai pada nambah, saya udah benar. Ya Allah, mana nambah lagi? Sadis ini orang. Begitu selesai, saya yang namanya tuan rumah, Habib nggak makan. Udah, tadi saya dulu, padahal belum. Saya ngeliat aja udah kenyang saya. Begitu selesai, ngopi di depan, bikinin kopi, bikinin teh, ngobrol. Dia tegur saya, Habib waktu itu kalau nggak salah punya mobil Alphard warna hitam. Luka lama dikorek kembali. Sakit loh hati loh. Saya bilang, kok tahu? Iya. Saya kan waktu itu pernah lihat Habib pakai mobil Alphard. Itu kemana Habib? Ditarik leasing. Saya bilang, kenapa? 7 bulan saya nggak bayar. Terus dia bilang, emang Habib mau ganti apa? Saya bilang, orang kalau ditarik leasing bukan mau ganti, berarti nggak punya duit. Dia tanya mau ganti apa? Saya bilang, saya kalau ditarik leasing itu berarti orang nggak punya duit. Emosi saya. Terus dia bilang, enggak. Tapi kalau ada rezeki mau ganti apa? Saya sih pengennya ganti Fortuner yang lama-lama lah, 2010, 2011, 12 nggak apa-apa. Oh baik, ya Habib besok ada acara nggak? Nggak ada. Besok kita makan di rumah saya Habib yang di Cirebon. Yuk. Makan saya lah, singkat cerita makan di rumahnya. Datanglah mobil Fortuner tahun 2017. Kok ya alhamdulillah. Emang dia tahu itu mobil siapa orangnya? Alhamdulillah. Tak dulu dengerin dulu. Ternyata wanita-wanita di sini prasangka baiknya lebih tinggi. Saat dia datang, ternyata teman dari si saya punya kawan ini, Habib, Bibi mobil begini nih bagus. Ya bagus, emang duitnya dari mana? Orang harga masih 400 juta. Saya bilang orang nggak punya duit. Ternyata Allahumma, coba Habib cek dulu lihat. Saya lihat nih bagus, saya bilang gitu. Udah mobil jalan lagi. Ini mobil pergi. Ya harapan. Makanya jangan alhamdulillah dulu. Kan ibu belum tahu ceritanya. Prasangka baik boleh, tapi kalau harapan hamba kan enak juga. Begitu dia selesai, nggak berapa lama supir saya ternyata ikut. Begitu dia keluar, supir saya keluar peluk matanya. Ini kenapa? Enggak apa-apa. Ini orang kenapa? Ini pegang STNK, PPKB, mau izin mobil. Saya bilang saya nggak beli, saya nggak punya uang. Saya bilang mungkin saya sebut aja lah namanya karena ini orang baik. Mudah-mudahan biar tahu. John, namanya Jono. John, ini yang beli, terima. Kalau lu mau minjemin nggak apa-apa. Saya ambil kunci sama STNK, BPKB lu yang pegang, kunci serep lu yang pegang. Saya bilang, dia bilang apa? Nggak usah Habib, pegang aja, itu hadiah buat Habib. Kalau begitu alhamdulillah kan enak. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa-apa, alhamdulillah.
sampai kuningan nangis. Saya bilang sama mama, Ma, Allah berikan kita rezeki ini gak diduga-duga betul. Ternyata apa? Mama doa. Ternyata doa mama, doa orang tua mengatakan, tenang aja Ki, jangan khawatir, mobil ditarik leasing gak apa-apa. Allah mau ganti rezeki yang lebih gede buat Rifki. Doa orang tua berarti cepat dikabulin. 3 minggu setelah mobil saya ditarik leasing, Allah ganti mobilnya. Jadi rezeki itu pernah ketukar. Allah janjinya pasti. Bu, saya tanya sama ibu tadi, Allah punya janji pasti? Setiap permasalahan Allah kasih jalan keluar. Percaya kepada Allah? Bahwasanya ibu yang saat ini duduk di dalam tempat ini, secara nggak langsung rumah ibu yang ada di luar sana, yang ada di kampung, Allah lagi curahkan rahmat serta keberkahan. Ibu yang sedang duduk di sini, Allah ampuni dosa orang tua kita. Jadi jangan pernah khawatir, Bu, jangan pernah khawatir. Apa yang kita langkahkan kaki kita, walaupun di negeri orang, dengan itu, dengan cara kita mencari ridha Allah, pasti Allah akan berikan kita kesehatan walafiat, dan Allah berikan kita rezeki yang berkah. Ingat, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah, jaga keimanan, dan teruslah bertakwa kepada Allah, sehingga Allah buka segala hajat serta keinginan kita yang selalu mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir saya cuma minta, Bu, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bu, sebelum ibu bekerja di negeri orang, Nabi Muhammad yang ridha, yang sampai-sampai memberikan kebaikan-kebaikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah seseorang akan mendapatkan kecintaan kecuali mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh cinta di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Biasanya di atas adzan kan? Masjid ini adzan kan? Ini udah pada adzan apa belum? Adzannya jam berapa? Jam 1. Berarti 30 menit lagi. Betul ya? Tapi kok di handphone udah pada adzan? Hah? Wilayahnya? Oh beda-beda. Oh. Yang namanya kan saya baru pertama kohong. Mudah-mudahan nanti saya bicara sama Bunda. Insya Allah tanggal 5 kita ada bulan 5 Insya Allah kita ada kajian, dan juga insya Allah kita mau bikin ziarah Guangzhou. Insya Allah ya, mudah-mudahan